Selamat pagi kawan-kawan semua, saya Madia Tantri. Nah, apa kabar? Masih standby di rumah ya, tapi jangan cuma rebahan doang. Karena kalau kalian rebahan nanti selain menaikkan berat badan itu juga useless banget. Nah, di sini aku mau review buku. Bukunya judulnya Homo Deus, yaitu Masa Depan Umat Manusia. Pengarangnya adalah Yuval Noah Harari, penulis bestseller Sapiens. Nah, Sapiens ini adalah salah satu buku karangan dia yang pertama, dan itu sudah bestseller banget dan banyak banget yang membaca. Reviewnya juga luar biasa, dan saat ini Harari kembali lagi menghadirkan suatu buku yang sangat menarik dan sangat provokatif, yaitu Homo Deus, Masa Depan Umat Manusia. Nah, masa depan umat manusia yang dijelaskan di sini yaitu sebelumnya manusia telah berhasil mengendalikan yang namanya 3 musuh besar umat manusia. Apa itu 3 musuh besar? 3 musuh besar ini diantaranya adalah satu yaitu kelaparan, yang kedua adalah wabah, dan yang ketiga adalah peperangan. Nah, untuk 3 masalah itu yang dijelaskan oleh Harari dalam buku ini itu sudah terkondisikan oleh umat manusia yang saat ini. Jadi umat manusia di abad 21 mereka sudah modern, mereka sudah sainsnya sudah luar biasa. Jadi untuk 3 masalah itu bukan lagi menjadi masalah. Karena saat ini orang banyak bukan meninggal karena mereka kelaparan, tapi lebih karena mereka terlalu banyak makan. Dan bukan meninggal karena mereka terkena wabah, tapi meninggal karena penyakit tua. Nah, selain itu juga tidak banyak lagi korban di mana ada perang ataupun korban oleh tentara atau sejenisnya, itu sudah tidak. Nah, itu menandakan bahwa 3 hal ini, 3 yang menjadi masalah utama umat manusia sebelumnya itu sudah terkondisikan. Kalau begitu, apa yang menjadi masalah saat ini? Apa yang menjadi masalah umat manusia saat ini? Nah, nanti dalam buku ini Harari juga menjelaskan secara detail dan lengkap. Selain itu, dalam buku ini juga terdapat 3 part yang masing-masing partnya dipisahkan oleh 1 halaman, dan di bawah tulisan part itu ada sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang menjadikan kita bertanya-tanya lebih banyak lagi. Nah, untuk yang part 1, bagian 1 ini adalah Homo sapiens menaklukkan dunia. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan Harari di sini, dan ini pertanyaan-pertanyaan simple, pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi tentunya bikin kita lebih bertanya-tanya lagi. Yaitu, apa perbedaan antara manusia dan semua binatang lainnya? Bagaimana spesies kita menaklukkan dunia? Dan apakah Homo sapiens bentuk kehidupan superior atau hanya jagoan lokal? Nah, ini untuk bab 1 atau yang bagian 1 dalam buku Homo Deus ini. Kemudian yang kedua, susah, sering dibaca soalnya. Ya, semoga. Nah, bagian 2 itu adalah Homo sapiens. Homo sapiens memberi makna bagi dunia. Nah, memberi makna bagi dunia ini juga Harari memberikan beberapa pertanyaan, diantaranya dunia seperti apa yang diciptakan manusia, bagaimana manusia menjadi yakin bahwa mereka tidak hanya menguasai dunia, tapi juga memberi makna. Bagaimana humanisme atau menyembah manusia menjadi agama yang paling penting. Nah, karena ini ada 3 part, untuk part ketiganya sendiri, adalah Homo sapiens kehilangan kendali. Jadi ini seperti sebuah kurva, kalau menurut saya seperti sebuah kurva di mana awalnya kita naik menanjak, ketika sampai ujung itu akan jatuh lagi. Nah, Homo sapiens kehilangan kendali ini juga ada beberapa pertanyaan yang benar-benar buat kita bertanya-tanya juga. Ini ada, bisakah manusia terus menjalankan dunia dan memberinya makna? Kemudian ada bagaimana bioteknologi dan kecerdasan artifisial mengancam humanisme. Kemudian yang selanjutnya ada siapa yang mungkin mewarisi umat manusia dan apa agama baru yang mungkin menggantikan humanisme. 3 bagian ini benar-benar
memiliki maknanya masing-masing dan mereka memiliki artinya masing-masing, itu sungguh luar biasa. Penyusunan kata dari Harari sendiri juga mudah dipahami. Ini ada beberapa ulasan juga dari, ini ada Daniel Kahneman, peraih Nobel Prize bidang ekonomi, yaitu dia bilang, Homo Deus akan mengejutkan Anda, juga menghibur Anda. Dan yang terpenting, buku ini akan membuat Anda berpikir dengan cara yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Kita nggak akan pernah berpikir, masa depan umat manusia itu apa sih? Sampai mana sih masa depannya dan bagaimana sih? Karena sekarang sudah ada 4.0 lah, sudah ada, bahkan di negara-negara maju sudah ada 5.0. Itu suatu industri teknologi yang benar-benar wow sekali. Dan tentunya kita nggak akan bisa berpikir sampai mana sih tahap dari perkembangan umat manusia itu. Nah, selanjutnya, untuk memperbaharui Sapiens ini merupakan proses bertahap. Jadi, Sapiens yang awalnya adalah manusia yang bukan apa-apa dan sekarang adalah pengendali dari segala yang ada di bumi ini, itu sangat bertahap. Dan ada 3 agenda besar. Ada 3 agenda besar yang dituliskan Harari dalam buku Homo Deus. Yang pertama adalah tentang immortalitas, yang kedua adalah kebahagiaan, dan yang ketiga adalah tentang kekuasaan. Dan ketiga halnya ini menandakan sifat-sifat yang menuju ke arah ketuhanan. Yaitu semakin lama manusia, Sapiens ini akan berubah dan mereka akan mulai berpikir tentang bagaimana menjadi dewa. Nah, selanjutnya Homo Deus juga dimaksudkan bukan sebagai buku peramalan tentang masa depan, itu bukan. Jadi Homo Deus itu bukan buku yang kayak meramalkan masa depan, oh seperti apa sih perkembangan umat manusia, oh karena ini masa depan umat manusia, jadi kita bisa tahu nih, apa aja sih masa depan umat manusia seperti apa. Itu bukan seperti itu. Ini hanya menyerupai gambaran kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Jadi beberapa kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dan fakta-faktanya yang mendukung sudah terjadi saat ini. Buku ini terasa sangat mengguncang pikiran dan mengerikan juga. Awal baca juga sempat, wow, bukunya keren. Jadi mindset itu berubah. Mindset pikiran yang awalnya berpikir sangat simpel dan sangat sederhana itu berubah. Jadi kita mulai berpikir lebih panjang lagi, mulai berpikir tentang kehidupan dunia yang benar-benar memang adalah sesuatu yang harus kita mulai pikirkan. Dan juga masa depan umat manusia di tengah kemajuan teknologi itu tak terbendung dan sangat mengerikan jika salah jalan. Jadi teknologi itu saking luar biasanya teknologi itu akan sangat berdampak negatif apabila digunakan salah jalan. Nah, di halaman 56, Homo Deus di halaman 56 itu ada kata-kata yaitu setiap hari jutaan orang memutuskan untuk menyerahkan kepada telepon pintar kendali atas kehidupan mereka atau mencoba obat antidepresan baru dan lebih efektif. Dalam memburu kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan, manusia akan pelan-pelan mengubah pertama-tama salah satu fitur dan kemudian fitur lainnya, dan yang lain lagi sampai mereka tidak lagi menjadi manusia. Harari juga memberikan beberapa contoh, yaitu bahwa operasi plastik yang pada awalnya terjadi karena Perang Dunia Pertama, ketika Harold mulai merawat wajah seorang korban cedera di rumah sakit militer. Nah, pada saat perang itu berakhir, beberapa ahli bedah itu mereka mulai menemukan bahwa teknik operasi plastik yang sama ini dapat digunakan pada orang yang sehat dengan orang yang sempurna, namun misalnya dengan bentuk hidung yang tidak cantik. Jadi bukan cuman untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan atau mereka-mereka yang kurang sempurna, tapi bahkan hal-hal seperti itu bisa digunakan kepada mereka-mereka yang sempurna untuk menjadi lebih luar biasa. Nah, itulah drama kehidupan yang saat ini sering terjadi. Orang akan berpikir untuk menjadi lebih dan lebih. Dari Harari ini, jadi aku mulai berpikir kayak,
Oh iya sih, bener kata Harari. Kita akan selalu berpikir lebih ke depan, kita akan selalu merasa kurang dan merasa tidak puas akan semua hal yang sudah alam semesta ini berikan kepada kita. Jadi mereka yang tidak sempurna ingin menjadi sempurna, mereka yang sempurna ingin menjadi luar biasa. Itu nilainya yang didapat dari Homo Deus ini. Jadi tetaplah untuk selalu bersyukur karena memang dunia selalu berputar dan dunia selalu berkembang juga. Dan inilah buku yang membahas mengenai tahap evolusi umat manusia, Homo Deus. Sudah ada di perpustakaan untuk yang seri pertama, yaitu Sapiens, dan yang kedua akan segera hadir juga di perpustakaan. Jadi untuk pertama-tama silakan dibaca dulu untuk yang Sapiens, karena untuk Sapiens dan Homo Deus mereka saling berkaitan. Begitu. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.